ini benar-benar another side of Bali yang aku temuin kali ini karena aku ada di kediamannya Mr. Puisi. Filosofi yang lama di Bali itu Trihita Karana. Trihita Karana. Trihita ini Artinya? jadi artinya itu hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Sang Pencipta. Barang-barang yang sakral sih sebenarnya kalau menurut aku ya. Ada nggak sih nilai mistisnya sebenarnya? Nah, kadang-kadang barang itu menjadi seperti mempunyai mistis. Yes. Mr. Puisi, saya tadi tidak hilaf, saya nggak sengaja menyentuh patung Durga itu yang tadi lihat abad 14 kalau nggak salah. Iya, betul. Kita ngomongin soal alam tuh benar-benar luas banget. Gimana cara orang melestarikan alam tuh beda-beda. Virgi ini senang sepi, tapi nggak kesepian kan? Iya. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini Virgi udah ada di Mr. Puisi Live. Oke, ini aku mau cerita background sedikit. This is I think ini udah ke-5-6 kali aku ke Bali. Dan ini bener-bener another side of Bali yang aku temuin kali ini. Karena aku ada di kediamannya Mr. Puisi. Dan aku jalan di sini itu tuh berasa beda banget. Banyak banget nilai-nilai sejarah yang aku bisa rasain ada di sini. Tapi sebelum itu kita bahas, kita mau nyapa dulu. Mr. Puisi udah ada di sini. Apa kabar Mr. Puisi? Kabar kabur. Wow. Kabur. Jadi kabur, maksudnya kabur tuh kabur yang dulu tinggal di Jakarta, kabur ke Bali. Nah, sekarang di Bali, setelah kabur ke Bali, membuat sesuatu yang untuk alam dan budaya itu yang saya sangat cintai. Saya akan kembangkan dan saya sudah hari ini sudah tinggal di Bali gitu loh. Alam dan budaya itu alasan ternyata kenapa aku dari masuk di kediamannya aja itu kayak berasa bener-bener itu percampuran alam dan budaya. Bener-bener kawin banget di sini. Dan mungkin salah satu curiosity-ku adalah kenapa alam dan budaya, kenapa begitu menarik, kenapa mau dilestarikan. Dan mungkin aku bisa tanya juga kali ya, kontribusi apa sih yang udah dibikin untuk alam dan budaya ini? Omong-omong Omong-omong mengenai alam dan budaya, saya memang dari kecil sangat mencintai budaya dan alam. Budaya apa yang dari kecil, sebelum saya merantau ke Jakarta, saya belajar menari Bali, belajar gamelan Bali. Akhirnya saya terdampar di Jakarta, sampai lulus di Jakarta. Bukannya lari ke Universitas Budaya, akhirnya saya lari ke Universitas Trisakti bagian mesin. Nah, kenapa bagian mesin? Ya ternyata dulu saya mempunyai ingin mencita-cita bahwa ingin memanage aset-aset yang dimiliki oleh orang tua saya. Aset-aset apa itu? Orang tua saya punya pabrik minyak, pabrik es di seluruh kota di Bali, pabrik kopi, pabrik permen. Akhirnya saya ingin memanage ini. Ternyata alam tidak memberikan saya peluang untuk memanage orang tua punya. Tiba-tiba Gunung Agung meletus. Oh. Waktu itu Gunung Agung saya masih kecil. Itu tahun berapa berarti? Saya itu baru mungkin baru lahir waktu itu. Tapi bercerita bahwa dulu bapak punya pabrik ini, pabrik ini, akhirnya pengen seperti bapak pembuat pabrik. Tapi tiba-tiba sampai di Jakarta saya terpincut dengan budaya. Saya bergaul dengan seniman, saya membuat sanggar di Jakarta, kemudian memanage sejak kuliah nih, memanage orang-orang 100 pelukis, dibuatkan sanggar dari Jakarta, Ubud dan lain-lain, membuat pameran budaya. Semenjak itulah saya mulai mengkoleksi barang-barang budaya yang bernilai budaya. Tetapi kenapa ke alam? Nah, setelah saya melihat budaya ini, saya ingat filosofi
yang lama di Bali itu Trihita Karana. Trihita Karana. Trihita ini Artinya? jadi artinya itu hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Sang Pencipta. Itu. Jadi makanya kamu dari ujung masuk ke sini kan ada ruang paling luar, tempat parkir. Yes. Habis itu masuk ke ruang dalam, Yeah. itu tempat distribusi. Kemudian sampai terakhir adalah kalau di istilah Bali jabe sisi, jabe tengah, jabe dalam. Jabe dalam inilah tempat kita berbuat beraktivitas. Nah, kenapa dengan alam? Kamu lihat di sini kan luas pusat budaya ini di rumah saya ini kan kurang lebih 1,5 hektar. Tidak ada sentuhan-sentuhan beton yang ada di sini. Semua sentuhan-sentuhan culture, budaya dan alam. Sehingga di setiap pojok di sini kita tempatkan barang-barang purbakala. Yes. Yang dari zaman Majapahit, kamu kan lihat tadi ada barang-barang purbakala. Iya, betul. Aku lihat dan kagum sih sebenarnya. Ya, itu loh. Ya, jadi ini benar-benar konsepnya adalah mengawinkan alam dan budaya, dan yang aku amazed adalah itu benar-benar yang diceritain tur every corner itu benar-benar setiap sudutnya, setiap lainnya, setiap langkah dikit itu pasti, dan kerennya adalah itu ada historinya. Ya. Dan itu harus selalu diceritakan kayak, oh ini apa Mister Puisi? Ini something ini saya ambil ini tahun begini, itu keren banget sih. Nah, tapi nih aku ada pertanyaan yang bener-bener yang mungkin kalian juga penasaran sih. Karena ini adalah nilai budaya yang punya histori sendiri, itu berhubungan dengan barang-barang yang sakral sih sebenarnya kalau menurut aku ya. Ada nggak sih nilai mistisnya sebenarnya? Nah, sesungguhnya barang-barang budaya seperti yang dilihat tadi kan barang-barang klasik bekas dari kerajaan Majapahit. Itu kan tadi lihat kan Durga ya. Iya. Durga itu adalah barang-barang arca yang dari zaman Majapahit. Itu pada saat dulu itu arca itu kan difilosofikan sebagai Batara Durga. Kemudian itu kan disembah tiap hari, disajenin tiap hari. Lama-lama barang-barang yang selalu kita sembah, kita sajenin secara zaman dahulu itu, kadang-kadang barang itu menjadi seperti mempunyai mistis. Yes. Seperti mistis. Nah, itulah jadi sama dengan kalau kita mencintai, menghargai dan sesuatu, barang itu kan menjadi suatu roh kekuatan Iya, kita betul. sendiri untuk kita ke depan bagaimana. Contohnya, berbicara mengenai mistis, bahwa kemungkinan saja barang-barang yang disembah begitu lama, zaman dahulu kan kalau di Bali itu zaman animisme itu menyembah leluhur kayak gitu kan. Nah, kemudian ini filosofinya adalah perantara patung ini kan juga disembah di Bali. Kemarin ceritanya begini, ada tukang ini kan banyak tukang maintenance. Yes. Karena ini Pasti. sangat luas. Kemudian dia bawa cangkul, tiba-tiba patung itu digebrak sama dia pakai cangkul, gitu. Nah, itu gimana? Ada mistis apa tidak? Ternyata setelah mengebrak patung itu kayak yang menghalangi dia jalan, badannya meriang, sakit gitu loh. Jadi dia lapor saya, Mister Puisi, saya tadi tidak hilaf, saya nggak sengaja menyentuh patung Durga itu yang abad tadi lihat abad 14 kalau nggak salah ya. Iya, betul. Kenapa kamu ada faktor sengaja dan tidak sengaja gitu? Karena kamu datang ke sana, udah sore datang lagi ke sana, mohon perlindungan, mohon kalau tidak, tiba-tiba langsung badannya yang tadi panas dingin tuh tidak hilang. Oke. Nah, bagaimana kita bilang bahwa patung-patung yang disembah begitu lama tidak ada mistisnya? Nah, kita kalau Virgi ini dari Jakarta, dari Sulawesi. Iya. Kan di Sulawesi juga banyak Yes, betul. apa namanya waruga Iya. dan lain-lain ada di sana. Jadi, ya benar. Aku tuh dari Manado, dari Sulawesi Utara.
sebenarnya kita punya satu tempat yang sakral juga. Namanya itu Watu Pina Betengan. Oh. Di situ tuh tempat diadakan upacara-upacara adat. Kalau sekarang kita melestarikannya dengan mengadakan upacara-upacara adat. Dan ya, di sana punya petua-petua. Kita diajarin untuk harus menghormati. Kalau kita ke sana kita harus tahu bagaimana cara bersikap. Sebenarnya itu diajarkan untuk gimana cara kita menghargai budaya tersebut. Tapi kita nggak bisa bilang enggak juga kalau misalnya itu nggak ada nilai mistisnya atau sakralnya. Kalau aku sih lebih ke sakralnya ya, karena gimana orang-orang kita yang udah terlebih dari leluhur kita, gimana cara mereka itu kayak tadi menyembah, mereka menghargai kepercayaan mereka lah. Karena kan kita keturunan juga para leluhur ya. Dengan kepercayaan mereka itu tuh mereka percaya bahwa ada something di dalam apa yang mereka sembah itu. Mungkin kayak yang tadi Mr. Puisi sempat mention itu kayak gimana caranya menghubungkan mereka dengan Tuhan begitu. Jadi aku pribadi sih lebih ke menghargai dan menghormati gimana kepercayaan para leluhur sih. Dan ya nggak bisa dibilang tidak juga untuk ada kaitannya dengan nilai mistis karena saking sakralnya. That's why aku percaya di setiap barang-barang itu, di setiap arca, di setiap patung, di setiap lukisan itu tuh pasti ada ceritanya. Ya, apalagi yang udah dikoleksi lah ya, yang nilainya ratusan tahun. Itu tadi namanya di Sulawesi Watu apa? Watu Pina Wetengan. Pasti Watu itu pasti batu. Pasti Yes, kan? betul Batu banget, kan? betul Jadi, banget. Selain di sana juga di situ kan ada budaya Toraja. Ada juga banyak satu desa ada sarkofagus zaman dahulu kala itu. Kita tuh punya waruga banyak banget. Ada waruga Sawangan. Di kampungku juga ada waruga sendiri. Dan itu benar-benar kayak taman Watu yang bernilai sejarah. Iya, yang bernilai sejarah. Dan itu kayak sebenarnya batu-batu yang peninggalan zaman purbakala ya. Purbakala, benar. Ngomong-ngomong kalau mengenai nanti waruga ya, saya di sini pintu gerbang daripada lokasi yang kita ada sekarang ini adalah sebuah museum, di mana museum itu bukan museum klasik, bukan museum-museum yang isinya barang-barang purbakala dari kerajaan. Itu sebuah museum yang sangat langka dan satu-satunya museum di Indonesia, museum barang-barang primitif Indonesia. Nah itu ada hubungannya dengan waruga, dengan Toraja, dengan Nias, Batak, Toba, Flores, kemudian ya banyak sekali hal-hal yang sangat sakral di sana. Nah inilah merupakan penjelmaan dan cita-cita luhur saya dalam rangka melestarikan budaya. Mengenai alam, saya juga mempunyai hasil-hasil karya yang bersifat alam dan budaya, di mana saya membuat beberapa hotel di Ubud. Itu semuanya bercirikan alam dan budaya. Sentuhan-sentuhan budaya ada di sana, koleksi barang budaya juga ada di sana. Jadi itu mungkin sebagai perwujudan bahwa saya mencintai alam dan budaya. Coba lihat di rumah ini, segitu banyak pohon rindang, view semuanya. Dan ini kan bangunannya kan seperti jungle ya. Nah tidak ada banyak beton, tetapi banyak kayu. Nah itulah perwujudan dari pikiran saya untuk melestarikan alam dan budaya. Bagaimana kesan-kesannya ada di lokasi alam dan budaya Mr. Puisi? Aku ya di sini tuh in the middle of Denpasar guys. Dan di sini tuh bener-bener berasa masuk di gapuranya aja itu udah bener-bener suasananya, vibes-nya itu udah berbeda banget. Yes, di depan itu ada museum. Dan di situ tuh aku sih pengen banget ke situ. Jadi kita harus ke situ ya, Mr. Puisi. Untuk mengulik apa aja sih yang ada di museumnya. Dan kita lewatin museumnya, masuk ke dalam tuh benar-benar langsung ke tempat kediamannya, dan itu tuh asri banget. Semua pohon-pohon herbal loh, pohon herbal. Dan itu tuh pohon herbal ya. Itu keren banget. Dan
di setiap sudutnya itu ada nilai budaya. Sebenarnya kita ngomongin soal alam, alam tuh benar-benar luas banget. Gimana cara orang melestarikan alam tuh beda-beda. Tapi dengan begini, aku tuh benar-benar kayak back to nature banget. Aku tuh orang dari Minahasa ya, dan kesini tuh benar-benar ngembaliin masa kecilku yang kayak aku tuh hidup dengan sawah, pohon dan semuanya, dan benar-benar tenang di sini, berasa suasananya. Apalagi erat kaitannya dengan budaya. Jadi benar-benar yang kayak back to life banget. Keren banget ada di sini. Sebuah kehormatan. Tapi saya dengar katanya Virgie ini senang sepi, tapi nggak kesepian kan? Nah, itu yang penting. Foto kemarin banyak temennya datang, jadi wah benar-benar happy ya di Bali ya. Iya. Ini tuh benar-benar, aku bilang tadi, ini tuh another side of Bali, dan aku benar-benar seneng banget ada di sini karena dapat ketenangannya. Aku tuh berasa ya, aku tuh nggak perlu kemana-mana untuk dapat ketenangan, karena di sini tuh tempatnya kayak tenang banget, asri banget, dengan semua apa ya, aku bisa bilang koleksi ya, koleksi yang ada tuh benar-benar yang kayak adem banget ada di sini loh, dengan semua pelajaran yang kayak aku tuh benar-benar harus menghargai alam sih ada di sini. Benar-benar jadi punya kesadaran bahwa alam tuh harus dilestarikan, apalagi budayanya. Karena balik lagi, mungkin anak muda zaman sekarang, aku juga termasuk, kayak kepedulian terhadap budayanya itu kepedulian untuk alam ya. Mungkin itu something yang penting banget, karena ya kita kan hidup di sini. Alam tuh harus dijaga, tapi budaya tuh banyak yang nggak sadar, kita tuh harus lestarikan budaya juga. Karena budaya tuh sangat penting, itu kembaliin kita bagaimana kita, itu narik kita ke tanah lagi itu loh. Kayak narik kita ke tanah bahwa inget loh kamu ini siapa, inget leluhur kamu ini siapa. Jadi itu kayak benar-benar harus dilestarikan untuk tahu diri kita ini tuh siapa, kita tuh asalnya dari mana, dan itu akan tarik kita lagi bahwa ya inilah jati diriku sebenarnya, gitu loh kalau aku lihat ya. Ngomong-ngomong, Virgie kan ada di Mr. Puisi akomodasi sebagai fasilitas museum. Virgie ada tidurnya di villa apa itu? Gunarsa namanya. Nah, dari nama saja kan Villa Gunarsa ini seorang pelukis ternama di Bali dan sangat mahal lukisannya. Di situ ada Villa Gunarsa. Bagaimana kesan di dalam ruangan itu, ada barang-barang seni apa enggak, atau barang apa? Nah itu. Ini satu villa yang luas banget ya Pak, luas banget ya Mr. Puisi, dan aku tuh bener-bener amazed dari masuknya aja. Masuk itu apa sih namanya, pintu ya atau gapura? Gapura. Itu masuk semuanya asri banget. Aku sampai bilang ini sih nggak berasa di Denpasar. Terus aku masuk, itu bener every corner, bahkan ada tempat dikhususkan. Aku tuh bingung, lekukan di temboknya aja tuh kayak dibuat khusus untuk ada lukisan, ada burung yang diceritain yang dari Kalimantan, semuanya ada, yang even kayak something yang mungkin orang awam bisa lihat tuh ini sih kayu ya, tapi itu tuh punya nilai ternyata, dan itu tuh ada di every corner. Itu tuh lekukan-lekukan di setiap dindingnya itu bahkan ada. Dan setiap itu tuh bukan berasal dari satu tempat aja, atau bukan dari Mentawai kan ada. Dari Mentawai, dari Kalimantan, dari Nia, semuanya dengan nilai historinya itu banyak banget. Dan aku seneng banget di situ, kayak wow, ternyata ini tuh sekarang mungkin lebih ke digunakan ke nilai seninya ya, kayak lebih ke rupanya, lebih ke seni rupa sekarang. Tapi ternyata itu tuh seni terapannya itu dulu tuh benar-benar yang kayak ada gitar, keren banget. Aku kayak dari Sumba tuh, gitar dari Sumba. Dari Sumba ya. Kayak sebenarnya itu tuh digunakan leluhur kita untuk hidup. Tapi ya mungkin sekarang kita bakal niatnya sebagai seni rupa, tapi dulu tuh benar-benar digunainnya untuk bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Nanti kalau waktu berkunjung ke museum, nanti saya akan jelaskan filosofi apa sih ada barang-barang di museum itu. Itu menarik. Betul-betul filosofi yang mengandung adat istiadat, budaya, dan semua bermakna. Apa yang dibuat oleh leluhur kita dulu ada maknanya. Bukan sekedar orang, kalau di Bali kan orang bikin patung tuh, tetap ini kurang, maknanya kadang-kadang kurang.
Tetapi kalau di zaman dahulu, zaman primitif dulu, itu setiap gerak dan apa yang dibuat itu semua bermakna. Ternyata budaya zaman dulu itu memang jauh filosofinya jauh lebih tinggi daripada filosofi kerajinan yang kita buat sekarang. Iya, pasti. Nah itulah budaya kita lestarikan, alam kita lestarikan dengan menanam setiap pojok di tempat ini yang luasnya 1,5 hektar semua pohon-pohon herbal. Iya, itu juga yang aku mau tanyain. Sebenarnya ya, ini tuh udah eye catching banget dan aku bener-bener kayak penasaran dengan yang ada di sini. Ini tuh produk minyak yang namanya Prabu dan aku sempat ke-spill bahwa ini tuh punya ada 81 herbal di dalamnya. Ya ini minyak Prabu ini bang, nah, ini lihat deh. Seluruhnya herbal yang ada dicantumkan di dalam boxnya. Wow. Jadi tidak ada tipu-tipu. Dan di ini sini. nilainya 81. 81 semuanya. Inilah. Gila. Bener guys. Bahkan ada ya yang konsentrasinya tinggi tuh ada gramnya. Ya, ada gramnya. Ini tuh sebenarnya khusus buat apa sih Pak? Ini sebetulnya diciptakan ini juga ada unsur-unsur alam dan budaya. Iya. Budaya dari mana? Budaya pada zaman dahulu. Sebelum ada dokter, sebelum ada kampus, sebelum ada orang-orang pintar di negeri ini. Zaman dahulu kala, orang-orang yang tinggal di hutan itu, dia tuh pasti mengalami sakit. Yes. Dan pasti mengalami hal-hal yang terburuk yang dia harus jalani. Fight. Akhirnya apa? Mereka sakit perut, mereka tiba-tiba mempunyai inspirasi bahwa semua daun-daun yang ada di hutan itu merupakan obat. Nah, sehingga dari situlah inspirasi leluhur kita bahwa bahan-bahan obat, bahan-bahan herbal yang ada di Indonesia, bukan di Indonesia saja, di Afrika, di mana-mana, pasti ada bahan-bahan herbal yang yang hidup di masing-masing tempat. Nah, itulah merupakan kecintaan saya dengan alam. Bagaimana produk alam ini bisa menciptakan sebuah oil yang bisa bermanfaat untuk kita. Apalagi sekarang pemerintah sudah mengakui barang-barang budaya herbal leluhur kita ini nanti akan diakui untuk sebagai obat nantinya. Seperti ini. Ini bagaimana? Kita tidak boleh kita mengatakan ini obat karena ini kan, tetapi kenyataannya minyak Prabu ini merupakan obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit kulit. Segala macam penyakit kulit. Nah, setelah kita bawa ke lab, di sini mengandung anti aging yang sangat tinggi. Mengandung antimikroba yang sangat tinggi. Makanya mungkin sariawan dioles, perut kembung, sakit perut dan segala macam luka, gatal-gatal ini bisa disembuhkan. Nah, makanya kita harus menghargai culture budaya bangsa Indonesia leluhur kita yang dulu mungkin di hutan-hutan, penyembuhannya juga dengan barang-barang tubuh-tubuhan herbal. Sebenarnya berarti nih, aku boleh narik kesimpulan bahwa Mr. Puisi itu membantu kita. Jadi leluhur ini udah sadar nih, udah pinter nih, sadar bahwa semua tanaman yang ada di sekitar mereka nih itu pasti punya manfaat. Ya Tuhan menciptakan, nggak mungkin Tuhan ciptain asal-asal, dan kita nggak mungkin punya pemikiran yang kita asal comot. Tapi Mr. Puisi udah bantu kita buat menciptain satu produk yang di dalamnya udah dengan penelitian semuanya bahwa ini tuh bermanfaat bagi kita dan itu ya bisa membawa banyak benefit bagi tubuh kita gitu loh. Jadi aku rasa ya ini tuh salah satu cerminan, salah satu dampak yang dikasih ke kita sebagai konsumen dari gimana Mr. Puisi ini mencintai alam dan budaya gitu. Ini salah satu cerminannya lah. Ini salah satu kontribusi yang dilakuin buat kita yang bisa kita rasain, karena kita nggak mungkin lakuin penelitian sendiri. Tapi ini
Aku sih pengen coba banget sih. Ya. Ya harus aku coba. Dan aku pasti bakalan bilang guys, ini gimana, aku bakalan review gimana minyak Prabu ini bermanfaat. Karena ini herbal. Yang penting ada hubungan alam dan budaya. Alam dan budayanya. Nah, sekarang buktinya apa? Produk-produk budaya seperti banyak produk-produk yang jamu sekarang. Iya. Saya punya tukang. Di sini kan banyak tukangnya, yang maintenance sini kan banyak. Pak, saya masuk angin Pak, saya mau beli jamu dulu. Coba. Mindset daripada orang kita ini memang sudah mempercayai bahwa jamu itu bisa menyembuhkan dia. Yes. Nah, itu kan merupakan budaya kita bahwa kalau kita lihat tukang tua yang banyak di sini belum pernah ke dokter dia. Aku ya fun fact juga, aku tipikal orang yang suka banget sama ginger shot. Nah, ginger shot. Dan itu tuh bener-bener ngebangun metabolisme yang baik, jadi lancar, semuanya kayak semua kayak menstruasi, ke toilet, itu tuh lancar banget karena ginger shot ini. Dan itu tuh cuman ada jahe, kunyit, gula merah. Ya. Dan jeruk. Tiap hari minum ginger shot, one shot setiap hari. Bagus, Dan bagus. itu tuh itu beli apa buat sendiri? Buat sendiri. Oke, apa jahe, kunyit, lemon, sama jeruk. Jeruk kalau di Bali tambahin beras kencur. Itu jamu sebenarnya. Tapi sebetulnya. ya dengan bahasa gaulnya ada ginger shot. Ya. Itu tuh perbaikin kulit, dan itu tuh jadi aku percaya dengan herbal ini, dan itu tuh udah dari dulu dibudayain oleh leluhur kita, orang tua kita. Dulu enak banget loh Mr. Puisi, karena itu tuh ada jamu yang lewat di depan rumah, gitu-gitu loh. Kayak dulu aku sakit, itu cuma dikasih daun itu tuh kalau di Manado namanya daun minahas, daun tondano. Cuma diulek, ditaruh di luka. Dan sekarang tuh kita punya, sekarang dikasih praktis kali ya. Jadi ada. Coba bukan orang kita aja yang mempercayai jamur herbal ini. Coba lihat ada sebuah kafe besar, ada hotel di Canggu. Mereka itu kan yang punya orang asing. Tetapi mereka menjual jamu di situ dengan mereknya dia. Coba. Nah itu yang kenapa kok orang asing memanfaatkan hal ini. Nah makanya nanti rencananya di semua hotel-hotel yang saya miliki nanti akan menyajikan jamu-jamu buatan sendiri yang ada hubungan dengan alam dan budaya. Itu loh. Itu. Iya sih, benar-benar sebenarnya erat kaitannya alam dan budaya ini, dan banyak banget kontribusi yang dikasih Mr. Puisi untuk gimana kita bisa sampai ke kita dari ya mungkin sesederhana tuh kita nginep di hotel, villa atau mengkonsumsi minyak Prabu, kita tuh bisa jadi ambil bagian gimana karena kan orang tuh melestarikan budaya gimana sih, orang itu mau melestarikan alam gimana sih, dengan kita sadar bahwa ada loh orang-orang kayak Mr. Puisi yang bisa membantu kita itu tuh untuk ya melestarikan budaya dan alam. Ya makanya belum tentu orang yang banyak uang. Dia mungkin mencintai budaya, tetapi tidak mau melestarikan budayanya. Dengan dari sebuah museum misalnya. Karena apa? Karena kan kalau itu sebuah museum itu kan tidak bisa dibuat hanya sekejap. Iya, pasti. Saya sudah membuat mungkin waktu saya masih muda, 20 tahun yang lalu saya sudah memulai mengkoleksi lukisan. Kemudian kalau lukisan sudah banyak museumnya, akhirnya saya pikir kenapa tidak mencintai budaya primitif yang Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau, di mana pulau-pulau itu masih sampai hari ini pun kita lihat di Kalimantan Timur, kita lihat di Mindanao, dan di mana-mana masih banyak orang-orang primitif. Tetapi sayang barang-barang budaya ini sudah banyak diboyong oleh orang-orang asing gitu loh. I see. Makanya Mr. Puisi ini punya museum yang salah satu juga gimana untuk melestarikan budaya, lebih ke budaya ya, dan ya bangun museum di Indonesia tuh
nggak ada yang mau, karena itu tuh bener-bener orang kalau bangun galeri itu banyak karena nilai bisnisnya juga ada, tapi museum itu bener-bener gimana kita mencintai budaya ini dan ya membuat orang bisa menikmatinya, orang bisa belajar di dalamnya, dan mungkin kita bisa langsung ya ke museumnya untuk lihat-lihat apa aja yang ada di sana. So, sekarang waktunya kita keliling-keliling dan kita bakalan ke museumnya. Dan ya, kalian juga pasti penasaran apa aja di dalamnya, barang-barang koleksi-koleksi di dalamnya. Kita bakalan kulik semua yang ada di sana. Dan Mr. Puisi, come with me untuk ceritain apa aja di dalamnya. So, kita langsung aja ke sana sekarang. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nonton sampai habis ini, belajar di sini, so kalian juga bisa tahu apa yang aku tahu yang ada di sini. Oke? Bye bye. Bye.